berhenti berdoa. Tiap hari pagi malam Pak John selalu berdoa. Saya dulu sebagai host, saya ikuti pagi malam, pagi malam, pagi malam saya ikut doa sama Pak John. Bahkan saya jadi host. Itu tapi sekarang ini saya lagi dengan kesibukan jaga cucu, urus menunya mantu kalau mau berangkat kerja. Jadi kadang-kadang saya belum siap-siap. Nah, itu saya nggak ikut doa. Kalau saya sudah siapin makanan, saya selalu doa. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Tadi itu luar biasa Tuhan pakai tangan Pak John itu. Kami percaya ada urapan, ada kuasa, ada mujizat melalui hambanya Pak John. Tetap kita selalu setia, jangan tinggalkan Tuhan ya. Firman-Nya tadi itu ya luar biasa. Kalau kita selalu setia, taat firman, itu Tuhan itu tidak pernah tinggalkan, bahkan kita apa yang kita doakan itu Tuhan itu jawabnya instan, tidak lama. Nah, itu saya alami Pak John. Iya. Saya setiap apapun permasalahan itu saya selalu doa terus saya itu, sehingga Tuhan itu saya sampai kadang-kadang itu nangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kok saya itu doa kok cepat Tuhan jawabnya. Saya seperti itu. Apakah apakah Tuhan menjadi biji mata saya? Tuhan, selalu saya bilang gitu sama anak-anak. Dan saya kalau terima perjamuan itu pasti itu luar biasa Tuhan berikan perjamuan kami ya. Tadi itu perjamuan kami ya. Tadi itu ayat di mana? tentang ini Yudas Pak John. Oh. Yudas 1 ayat 2. Ya. Bilangnya yang berkata rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saya aminkan itu ya. Memang itu Tuhan luar biasa ya. Saya setiap firman itu melalui perjamuan saya foto. Itu Tuhan kasih saya lewat firman itu luar biasa Pak John. Ini sambung kesaksian ya. Iya. Saya selalu berdoa dan berkumun untuk anak-anak dan untuk pekerjaannya anak saya juga karena saya sudah ditinggal suami. Tapi Tuhan itu luar biasa. Yang minggu lalu saya ke gereja, firman-Nya juga gini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saya aminkan itu. Matius 21 ayat 22. Itu luar biasa Tuhan itu. Enggak sengaja Pak John kemarin dulu itu dengan kerjaannya Ricky rame sampai modal saya itu habis Pak John. Untuk modal karena kemarin hari raya itu keuangan itu pembayaran macet. Pembayaran macet, banyak orang yang dapat THR, pabrik ngasih THR sehingga pembayaran kami ditunda. Biasanya saya 2 bulan udah dibayar, ini sampai 4 bulan. Terus saya tanya, Ki, kerjaan rame, uangnya diambil terus, kok tidak ada pemasukan? Saya bilang gitu. Saya itu tiap bulan itu keluarnya ya banyak. Waktu itu uang saya tinggal 7 atau 8 juta. Besok itu sudah tanggal 1. Enggak ada pemasukan kemarin tanggal 1. Saya gitu. Saya setiap tanggal 2 saya harus ambil 5 juta untuk bayar listrik. Listrik saya itu 2.200.000, 2.400.000. Karena rumah saya itu listriknya 10.000 watt dulu bekas bengkel suami saya. Jadi saya tiap bulan itu bayarnya di atas 2 juta itu listrik. Belum saya bayar sepeda motornya mantu saya. Belum saya bayar kuliahnya ponaan saya. Itu jadi saya paling enggak itu hampir 5 juta itu sisanya saya belikan untuk sabun, untuk beras gitu. Saya itu uang habis Pak John. Saya sampai bilang gini sama Tuhan, saya siang itu saya bilang sama Tuhan,
Tuhan kirim orang untuk memenuhi berkat keuangan buat kami, Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa, hanya Kau Tuhan yang menggerakkan orang-orang itu. Saya bilang gitu. Ternyata Tuhan itu luar biasa dengar doa saya, Pak John. Nangis. Sore itu ada orang bayar, bahkan 2 orang bayar. Ya. Saya terima uang sehingga untuk modal ini bisa mutar, saya bilang gitu. Karena modal kerja saya ya nggak banyak, hanya pas-pasan dari suami saya waktu meninggal itu, dan itu apa namanya, modalnya untuk mutar kerja. Sedangkan kami beli besi-besi itu, bahan baku itu saya beli itu dalam keadaan kontan. Jadi uang saya itu macet di pabrik-pabrik, Pak John. Jadi saya itu harus berkumun sama Tuhan. Saya selalu doa sama Tuhan. Saya sampai nangis waktu itu. Setelah itu Ricky bilang, "Mah, itu loh Mah, uangnya dibayar Mah, tapi masih kurang." Ya wes enggak apa-apa Dek. Yang penting itu Mama ada uang untuk muter kerja kamu, saya bilang gitu. Terus saya nangis sama Tuhan. Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Kok Tuhan itu jawabnya doa saya instan. Saya bilang Malik juga, bilang anak-anak, kalau saya doa kok Tuhan jawab instan. Sehingga dulu itu waktu masih ada suami saya selalu negur, kenapa kok kamu nek doa kok mesti dijawab Tuhan? Kok aku doanya kok angel Tuhan jawab, dia bilang gitu sama saya. Ini saya masih berkumun Pak John, saya belum juga sakit penyakitnya Kris, juga mamanya, juga saya, juga untuk pernikahan Feli, Tuhan cukupkan biaya, juga saya ingin membelikan rumah buat Riko. Saya aslinya saya itu juga orang tua saya sebagai orang tua itu tidak tega anaknya tinggal di kos-kosan. Riko itu tinggal di kos-kosan, kos tidak bayar Pak John, karena bosnya itu punya kos ada 6 apa 7 kamar, dia dikasih satu kos itu dia nggak bayar sama sekali. Ya itu baiknya bosnya seperti itulah. Kalau kita kontrak kan biaya besar, sekarang kontrak itu mahal. Memang Tuhan itu diatur sama Tuhan. Saya juga bilang sama Tuhan, kirim saya berkat sehingga saya bisa belikan rumah Riko, meskipun nggak besar kecil di kampung sini nggak masalah. Yang penting Riko punya rumah, saya bilang gitu. Saya aslinya nggak tega, saya tinggal di sini rumah besar, anak saya tinggal di kos-kosan. Orang tua mana yang tega, Pak John? Pagi Riko punya anak, saya masih berkumpul sama Tuhan, sehingga saya minta doa-doa Pak John agar mendoakan kami dan semuanya, dan kami ucapkan banyak terima kasih semua, dan memberkati. Saya kembalikan kepada John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani yang sudah memberikan kesaksian ya. Sambil menunggu tadi kita lagi atur untuk susunan acaranya. Silakan Ibu Yeti bisa memperdengarkan siapa saja petugas malam hari ini. Kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang saat ini berada di Kota Jakarta. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Shalom semuanya. Ya, shalom. Salam. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Di sini saya sebagai host mau bacakan susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom. Sabtu tanggal 11 bulan 5 tahun 2024. Pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 20.00 PM bagian Hong Kong. Pukul 14.00
PM waktu Jerman dan Nederland. Sebagai host ialah saya sendiri, yaitu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Amin. 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 Terima kasih Cik Fung. Ya. Amin. Leader pembicara Pastor John Sabunan MA dari Kediri. Amin. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Amin. Pengumuman dibacakan oleh Ibu Ong Gyok Kim dari Sidoarjo. Amin. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan sekarang saya kembalikan lagi oleh Bapak Pastor John Sarbunan. Silakan. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini, host kita yang luar biasa, dan mari kita sambut, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cifung kesaksian luar biasa ya. Cifung tadi kesaksian tentang urapan Tuhan. Cifung berkata urapan yang tinggi, urapan yang besar, makanya terjadi ya. Luar biasa Bapak Ibu. Zaman Tuhan tadi, dan kita doakan untuk pertemuan ibadah-ibadah berikutnya juga pengurapan makin dilipat gandakan lagi ya. Oke, saudara-saudara sekalian, mari nanti kita akan dengarkan kesaksian Cifung, apa yang Cifung akan alami ya. Yang tadi dia alami ya, Bu Jajub sudah bersama kita juga. Oke, kita akan naikkan pujian malam hari ini. Haleluya semua, selamat teman-teman yang sudah bergabung. Oke, selamat bergabung juga 1, 2, 3 Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, Bu Ong Gyok Kim, Ibu Sian Liang, dan semuanya tanpa terkecuali ya. Malam ini malam yang luar biasa, kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan. Dia Tuhan yang layak kita sembah, layak kita tinggikan, katakan amin ya. Amin. Oke. Haleluya, haleluya. Kita mau naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh Tuhan, sungguh kami mengagumi Engkau. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah bagai Raja, berdiri kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, kami puja, kami dan menyembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luhita kamu, sembah dan puji luhita kamu, sembah dan puji luhita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang sujud menyembah kepadamu Tuhan. Katakan Yesus, kami puja, kami datang menyembah, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari akan salam angkat tangan tinggi-tinggi, sembah Yesus, sembah dan puji luhita kami, sembah dan puji luhita kamu, sembah dan puji luhita kamu.
Yesus Tuhan adalah Raja, kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus, oh, sembah dan puji penuhi takhta-Mu ya Tuhan. Semoga sama-sama. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, kami menyembah. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, oh, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, oh, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Kami datang menyembah Engkau malam ini. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu, Yesus. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja selama-lamanya. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Yesus, Engkau Raja, Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Eli Jajugwati, Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Silakan Bu Jajuk. Ya, doa untuk firman, Pak John. Ya. Oh ya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Pada malam ini kami boleh hadir hanya oleh kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh mendatangkan mujizat bagi kami dan kami akan melakukannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami hendak mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise God. Haleluya. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Kuswandi yang sudah menaikkan doa yang sangat indah. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih sama-sama Pak John. Ya, sudah di rumah ya Bu Jajuk ya? Ini baru datang, belum mandi Pak John, saya langsung. Oke, praise God. Ya, terima kasih Bu Jajuk ya, Tuhan berkati. Ya, dan wow, luar biasa. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, Cipung akan bersaksi apa yang Cipung alami tadi ya ketika pengurapan Roh Kudus ya. Cipung selalu maju ya terlebih dahulu, sebelum orang lain maju Cipung sudah duluan. Jadi dia makanya dapat pengurapan paling cepat sekali. Oke. Baik, saudara, siapa cepat dia dapat ya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan malam ini, dan nanti sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian ya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa malam ini Tuhan punya kuasa untuk menolong kita. Yang percaya bilang amin. Tuhan punya cara untuk memberikan kita kemenangan. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Dan berapa banyak saudara kepingin mengalami kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi? Lambaikan tangan. Amin ya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini saya kepingin tampilkan kamera, cuma dia mungkin ada sedikit masalah teknis ya, jadi kurang bisa bagus untuk dipandang, tapi tidak apa-apa, saudara-saudara bisa lihat ya, dengar suara saya. Dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian tadi yang ikut doa mujizat jam 1 siang,
untuk kita nanti khususkan waktu untuk hari Sabtu. Bapak Ibu bisa masuk ya, kita akan pindah di jam 10 supaya Bapak Ibu juga bisa ikut apa yang teman-teman secara live dapatkan di acara jam 10. Dan nanti dalam acara tersebut kita akan berdoa juga bagi Bapak Ibu yang ada di luar Pulau Jawa, di luar Indonesia pun bisa ikut lewat live streaming ya, supaya pada saat acara ibadah tatap muka selesai, ibadah juga untuk yang online juga selesai ya. Jadi memang karena beberapa kali kami mencoba melihat bahwa memang ini kadang-kadang kendalanya di sini. Seperti tadi setelah ibadah selesai, memang ini ada yang memang minta lagi didoakan, minta untuk konseling. Jadi memang kita akan cari waktu yang pas untuk teman-teman yang ingin mengalami doa mujizat tiap hari Sabtu jam 13. Kita pada khusus hari Sabtu kita pindah di jam 10 ya, menyesuaikan dengan teman-teman yang ikut ibadah offline. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu dari saya dulu. Dan tapi hari Minggu sampai dengan hari Jumat itu tetap jam 1 ya, saudaraku, jam 1 siang. Ya, karena memang kami juga perlu atur waktu untuk kami pulang kembali ke Kediri juga ya. Memang ini satu pergumulan di sini. Oke. Baiklah saudara sekalian, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan malam ini. Dan oleh anugerah Tuhan, kita malam ini sudah tiba di serial yang ke-287. Dan dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam mentaati firman. Bilang mentaati firman. Amin ya. Haleluya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam orang yang mentaati firman? Ada. Ada, apakah jawabannya? Pasti ada ya. Sudah tentu ada. Kalau orang mentaati firman, pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mentaati firman? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah tentu tidak ada ya, puji Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, untuk membuat kita lebih mengerti untuk hal ini, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita sebagai pembimbing terambil dari Yesaya 56 ayat yang pertama. Dan kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin, oke, saya kira saya perbesar dulu ya, mungkin supaya bisa Bapak Ibu bisa melihatnya dengan jelas, lebih jelas. Supaya cukup. Oke, kalau cukup, oke, baik. Saya tidak usah besarkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lihat Yesaya 56 ayat 1. Yesaya 56 ayat 1 yang mengatakan, beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Amin. Dan keadilanku akan dinyatakan. Amin. 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 Perhatikan ayat ini berkata, beginilah firman Tuhan. Apa maksudnya beginilah firman Tuhan? Artinya, firman ini yang ucapkan siapa? Tuhan sendiri ya, melalui Nabi Yesaya ini. Beginilah firman Tuhan. Apa isinya? Taatilah hukum. Kenapa Tuhan bilang taatilah hukum? Karena ada banyak orang Kristen tidak mentaati hukum, ya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu disebut sebagai hukum-hukumnya Tuhan. Maka ada 10 hukum Taurat Musa ya untuk orang Israel mereka melakukannya. Firman Tuhan berkata, taatilah hukum. Hukum diberikan supaya untuk apa? Bukan cuma untuk didengar saja, bukan cuma untuk diketahui saja, bukan cuma untuk direnungkan saja, tapi untuk ditaati. Katakan amin. Lalu setelah mentaati hukum, apalagi dikatakan tegakkanlah keadilan. Kenapa dikatakan tegakkanlah keadilan? Karena banyak sekali orang-orang yang melanggar hukum itu seringkali mereka berlaku tidak adil. Ya apa ya? Bahkan Alkitab berkata di pengadilan pun tidak ada keadilan, ya. Di pengadilan yang putih bisa jadi hitam dan sebaliknya hitam bisa jadi putih tergantung wani piro. Ya, berani bayar berapa, saudaraku. Jadi itulah di pengadilan pun tidak ada keadilan, ya. Itulah saudara, hukum bisa diperjualbelikan, dipermainkan, ya. Saudara, tapi Tuhan ingin kita anak-anak Tuhan tegakkanlah keadilan. Ya, kenapa? Kita perlu melakukan dua hal ini.
yaitu taati hukum dan tegakkanlah keadilan. Kenapa saudara-saudara tahu apa jawab alasannya? Sebab sebentar lagi, bilang sebentar lagi. Amin. Sebentar lagi apa saudara-saudaraku? Akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Katakan amin. Bilang ini dahsyat. Kenapa saudara taati hukum dan tegakkanlah keadilan? Tuhan bilang karena sebentar lagi. Sebentar lagi apa saudara-saudaraku? Akan datang keselamatan yang daripadaku. Datang keselamatan daripada Tuhan. Supaya engkau tidak melihat kebinasaan. Supaya engkau tidak melihat kehancuran. Supaya engkau tidak mengalami ke sesuatu musibah malapetaka. Tuhan mendatangkan keselamatan bagimu dan seisi rumahmu. Bebas dari berbagai macam serangan virus, kuman, penyakit apapun termasuk malapetaka, mara bahaya, bencana, kecelakaan. Tuhan luputkan. Tuhan katakan karena sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku. Dari setan memang datang malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan, kematian, kehancuran, dan juga segala kegagalan, ketakutan, tangisan, air mata, kekecewaan, penderitaan. Itu semua dari setan. Tapi dari Tuhan datang keselamatan. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, engkau tidak perlu khawatir akan anak cucumu dimanapun mereka berada. Tuhan bilang akan datang keselamatan asal engkau punya dua hal ini. Engkau mentaati hukum, taati firman, dan engkau tegakkan keadilan. Supaya apa? Engkau bisa lihat anak-anakmu selamat. Kemanapun mereka pergi, mereka bersekolah, mereka ke kantor, mereka pergi kemanapun. Mereka aman dalam tangan Tuhan. Bilang amin, ya. Dan keadilan akan dinyatakan. Oh, kalau kau merasa seolah-olah kau diperlakukan tidak adil, dengar baik-baik malam ini. Tuhan bilang, Tuhan akan menyatakan keadilan bagimu. Amin, saudaraku. Mungkin engkau merasa seolah-olah engkau dianaktirikan, engkau disepelekan, engkau tidak dianggap. Tapi ingat, Tuhan kita Tuhan yang adil dan Dia cinta keadilan. Orang yang percaya bahwa Tuhan cinta keadilan, ini saudaraku yang Tuhan akan kerjakan. Kepada engkau yang setia kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan upah yang Tuhan sediakan bagimu. Itu adil. Engkau yang berdoa dengan tekun dan Tuhan mendengarkan doamu dan Tuhan menjawab doamu dan Tuhan beri engkau pertolongan sebagai jawaban doa. Itu adil. Amin. Engkau yang menabur, engkau pasti menuai. Amin, saudara-saudaraku, itu adil. Engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Engkau menabur sedikit, engkau juga menuai sedikit. Itu adil. Engkau tidak menabur, juga tidak menuai. Itu adil, ya. Engkau menabur kejahatan, engkau menuai kejahatan. Engkau menabur kebaikan, engkau juga menuai kebaikan. Engkau menabur kemurahan hati, engkau juga menuai kemurahan hati. Kalau orang dunia mengajarkan, mereka mengenal itu sebagai hukum karma. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Nah, karena itu saya katakan buat kita sekalian, saudara-saudaraku yang saya kasihi, orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, dengar baik-baik, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat segala pergumulanmu, segala penderitaan, kesesakanmu, segala yang engkau hadapi di hari-hari ini. Tuhan melihat ketika engkau setia kepada Tuhan. Mungkin manusia tidak memperhitungkan hal itu, tapi Tuhan memperhitungkan setiap jerih payah lelamu. Kesetiaanmu kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan yang mengkhianati hasilnya. Ketaatan kepada Tuhan tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Engkau akan menuai hasil yang luar biasa. Amin. Orang menanam jagung pasti menuai jagung, ya. Orang menanam padi pasti menuai apa? Saudaraku, beras. Orang menanam mangga dia pasti menuai mangga. Kalau saudara ke gereja kami di Kediri, banyak pohon mangga bukan? Sebelumnya kami sudah nanam, sudah nandur dulu biji mangga dan tumbuh pohon mangga dan menghasilkan buah mangga yang banyak. Saudaraku, itu yang namanya adil, ya. Oke, yang mengerti lambaikan tangan, bilang Tuhan saya mengerti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai engkau setia dengan Tuhan dan selalu lihat dalam perjalanan hidupmu ke depan, engkau akan melihat anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan, maka itu tandanya apa? Bahwa Tuhan ingat apa yang kau lakukan. Jadi itu namanya keadilan, dan orang lain tidak perlu iri hati. Orang lain tidak perlu marah kalau mereka melihat engkau diberkati Tuhan, engkau jadi orang sukses karena engkau begitu setia dengan Tuhan. Itu namanya keadilan, ya.
Tapi bagi orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang mengkhianati Tuhan, dan ketika mereka mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk, nah itu juga keadilan Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Dia tidak bisa disogok dengan uang seperti di bumi di pengadilan. Aparat bisa disogok dengan uang. Yang putih jadi hitam, hitam bisa jadi putih. Tergantung wali piro. Tapi Tuhan nggak bisa gitu. Tuhan menghargai kesetiaan kita masing-masing. Katakan amin. Nah karena itu saya tetap setia. Saya belajar untuk mentaati Tuhan. Pengajaran-pengajaran firman saya berikan kepada saudara sekalian. Dan saya tahu ini tidak akan pernah sia-sia. Saya tahu ke depan saya akan menikmati hasil yang luar biasa. Ya, saudaraku, memang ini yang saudara pelajari yang saya tampilkan. Memang ini seperti biasa. Tapi ke depan ini akan menjadi sesuatu produk digital yang akan dicari orang, yang akan diburu orang. Mereka kepingin dan mereka akan mendapatkan sesuatu yang nilai yang bermanfaat sekali. Ya, haleluya. Oke, mari kita lihat di bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mentaati firman, ya. Firman yang mendatangkan apa? Keselamatan. Bilang keselamatan. Dan apa lagi? Mendatangkan keadilan dari Tuhan atas hidupnya. Bilang saya mau ya Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, dan ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Bilang Tuhan terima kasih. Engkau sedang membukakan rahasia-rahasia ilahi kepada saya. Amin. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan membuat hati kita bersyukur kepada Tuhan. Membuat hati kita bersuka cita, membuat hati kita berglori, membuat hati kita ayem tentrem, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, Roma 11 ayat yang ke-25 sampai 27, akan kita temukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Karena di luar itu banyak sekali orang-orang walaupun mereka Kristen, ya Kristen. Mereka terdaftar dalam salah satu anggota gereja, tapi mereka tidak mengerti selaku. Tidak mengerti apa? Tidak mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati firman. Itulah sebabnya mereka selalu melanggar firman dan mereka selalu berlaku tidak adil, ya. Namun kita semua di tempat ini kita mau taati firman dan kita mau berlaku adil. Mari kita tanya kira-kira siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati firman? Sudah tahu siapa dia? Kita lihat yang pertama, ini dia. Ciri yang pertama, dia adalah orang yang mengetahui. Bilang mengetahui. Mengetahui apa, saudara-saudaraku? Dia mengetahui rahasia ilahi. Katakan rahasia ilahi. Nah, rahasia ilahi ini tidak sembarangan orang mengerti. Orang dunia pun akal mereka, pikiran mereka tertutup sehingga mereka tidak mengerti rahasia-rahasia ilahi. Itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Makanya Bapak Ibu, penting kita mengalami pengurapan Roh Kudus. Supaya apa? Kita dibukakan rahasia-rahasia ilahi supaya kita bisa mengerti itu, saudaraku, ya. Dan pengurapan akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang dulu kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Ya, haleluya. Dulu nggak ngeh, sekarang jadi ngeh. Ya, saudaraku, itu luar biasa. Jadi mengetahui, saudaraku, mengetahui rahasia ilahi. Ya, kenapa? Mengetahui rahasia ilahi karena dia tidak menganggap dirinya pandai. Ada orang baru tahu sedikit dia anggap dirinya sudah hebat, padahal itu belum, ya. Ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, dia tidak sombong. Nah, ini dia. Mari kita lihat ayatnya Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25 yang mengatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Saudara-saudaraku, amin ya. Paulus berkata, aku mau apa? Dia mau agar kamu ini siapa? Jemaat-jemaat Tuhan di kota Roma. Agar mereka apa? Mengetahui rahasia ini. Penting Bapak Ibu. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah, ya saudaraku, di dalam mentaati firman, itu dia mengetahui. Jadi kalau orang mentaati firman, dia pasti mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Rahasia ilahi. Amin ya, saudara-saudaraku. Rahasia ilahi karena apa? Karena dia tidak menganggap dirinya pandai.
Semakin dia mengerti, semakin dia bilang, Tuhan, aku masih kepingin tahu lebih banyak lagi. Semakin dia mengerti, semakin bilang, Tuhan, aku masih kepingin tahu lebih banyak lagi. Ya, ada orang yang tahu sedikit, ya dia merasa sudah cukup. Padahal itu apa? Masih sebatas kulit. Masih dangkal selaku pengertiannya. Semakin engkau dibukakan Tuhan, kau bilang, Tuhan, aku ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Nah, itu orang yang mengerti, ya. Mengerti kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku, mentaati firman, ya. Mari kita lihat yang kedua, orang yang mentaati firman itu dia punya ciri yang kedua. Setelah dia mengetahui rahasia ilahi, nah yang kedua apa, saudaraku? Dia mengikuti. Jadi kalau orang itu, saudaraku, mentaati firman, dia akan mengikuti. Mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti jalan Tuhan. Tujuannya apa? Dia mengikuti jalan Tuhan agar dia diselamatkan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Katakan amin, ya. Firman Tuhan tertulis itu membawa kita kepada keselamatan. Kita lihat Roma 11 ayat 26. Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Amin. Anda perhatikan ayat ini berkata, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Ya, jadi supaya kita bisa diselamatkan, gimana caranya, saudaraku? Kita nggak boleh diam, ya. Nggak boleh duduk manis. Kita mengikuti apa? Mengikuti jalan Tuhan. Kalau orang cuma tahu jalan Tuhan, dia nggak mengikuti jalan Tuhan, apakah dia bisa diselamatkan? Tidak akan pernah bisa. Makanya kenapa kita ibadahnya tiap hari, ya, bukan cuma pagi saja, bukan cuma siang saja, tapi malam juga. Kenapa? Karena kita sedang mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu penuh dengan kebenaran. Jalan Tuhan penuh damai sejahtera. Jalan Tuhan penuh dengan kebahagiaan. Jalan Tuhan penuh dengan sukacita. Jalan Tuhan penuh dengan ketenangan batin. Jalan Tuhan penuh dengan kehidupan. Jalan Tuhan juga penuh dengan mujizat dan kesembuhan. Dan saya percaya di jalan itu tidak ada jalan buntu. Yang percaya katakan amin. Yang ada adalah jalan keluar. Haleluya. Makanya ikuti, ikuti jalan Tuhan, manut ikut aja, saudaraku, ya. Kalau saudara tidak ikuti jalan Tuhan, engkau hanya duduk diam, duduk manis sambil merenungi nasibmu, ya nasib memanglah begini. Siapa yang suruh? Kamu tidak mau melangkah, kamu tidak mau ikuti jalan Tuhan, apa bisa diselamatkan? Gak bisa. Iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan mati. Amin. Haleluya, ya. Oke, kita lihat rahasia yang ketiga. Setelah engkau mengetahui, maka engkau mengikuti, ya. Jadi jangan cukup hanya mengetahui aja, tapi mengikuti, bergerak, melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang mentaati firman itu apa? Yang ketiga, dia adalah orang yang memegang. Katakan memegang. Memegang apa, saudaraku? Dia memegang perjanjian firman Tuhan dengan umat tebusan Tuhan Yesus. Siapa umat tebusan Tuhan Yesus? Kita semua ini. Jadi orang yang mentaati firman, dia bukan cuma mengetahui, bukan cuma mengikuti, tapi dia memegang, saudaraku. Anda punya barang berharga, Anda punya barang yang mahal, Anda pasti jaga dengan baik. Engkau pasti pegang erat-erat supaya apa? Jangan hilang, jangan jatuh, jangan diambil orang. Engkau jaga dengan baik, engkau genggam itu supaya enggak lepas dari hidupmu. Katakan amin. Nah, ini dia yang ketiga, ya. Jadi orang kalau mentaati firman, dia pegang akan firman Tuhan. Ya, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, apalagi ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, apalagi saudara, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Kita lihat ayatnya, ya. Roma 11 ayat yang ke-27. Haleluya. Roma 11 ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Amin. Amin, saudaraku, ya. Ini dia. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka.
Siapa yang menghapuskan dosa umat Tuhan yang berdosa ini? Tuhan menghapuskan. Nah, karena itu dibutuhkan orang-orang yang mentaati firman. Yang ketiga, dia punya ciri. Yang ketiga, dia memegang akan perjanjian firman. Namanya perjanjian itu selaku bukan cuma sepihak di antara kedua belah pihak. Antara pihak Tuhan dan pihak kita sebagai umatnya. Jadi kalau Tuhan sudah membuat perjanjian, maka kita pegang perjanjian itu. Dan perjanjian itu tidak akan batal. Amin ya. Selama engkau mentaati firman, firman tidak akan pernah batal dan gagal. Tapi kalau engkau tidak setia memegang firman itu, tidak akan terjadi sesuatu dalam kehidupanmu. Ya, mari kita lihat apakah hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati firman. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menuruti. Dia menuruti apa, saku? Dia menuruti firman dan sementara yang lainnya itu menjadi tegar. Artinya apa? Orang itu orang yang keras kepala, dablek. Orang yang tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Nah, itu bedanya dengan kita ini. Kalau kita orang-orang yang mentaati firman, kita ini mau menuruti akan firman. Tuhan mau apa dari kita? Monggo, silakan. Kita nggak akan keberatan, ya. Kita lihat Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Amin, ya. Saudara perhatikan ayat ini. Saudara lihat ya, sampai jumlah bangsa-bangsa yang lain telah masuk, ya saudaraku. Jadi kita lihat orang percaya pada firman Tuhan itu dia menuruti firman Tuhan. Sementara yang lainnya itu tetap tegar tengkuk. Makanya Anda lihat ya, orang-orang tegar tengkuk. Seperti orang Israel itu, mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka berontak pada Tuhan, mereka berontak pada Musa sebagai sang pemimpin rohani yang Tuhan urapi, yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin mereka. Mereka berontak menentang Musa. Makanya mereka tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, nah kita pun juga, kalau kita dalam hidup ini tegar tengkuk, kita tidak akan dibawa Tuhan masuk tanah perjanjian yang kekal, yaitu sorga. Orang-orang suka berontak pada Tuhan, berontak pada pemimpin, maka dia tidak akan pernah bisa diizinkan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya, tanah Kanaan sorgawi, saudaraku. Karena itu mari kita mentaati firman. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua dari orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati firman. Lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang menyingkirkan segala kefasikan. Nah, apa itu kefasikan? Kejahatan, ya. Makanya kita disuruh jangan mengikuti jalan orang fasik atau mengikuti nasihat orang fasik. Sebab orang fasik itu pikirannya jahat, hatinya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat. Dan itulah sebabnya jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6, ya. Mari kita lihat ayat ini dulu, Roma 11 ayat 26. Roma 11 ayat 26 yang mengatakan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Ya. Iya, ini Yesus akan menyingkirkan apa? Segala kefasikan dari Yakub. Yakub yang namanya diubah menjadi Israel. Yakub itu artinya penipu. Tapi Tuhan ubah namanya dia menjadi Israel. Israel artinya kekasih Tuhan. Israel artinya pangeran. Israel juga artinya pemenang. Dan Israel juga artinya biji mata Tuhan, ya. Dan Israel itu artinya juga diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Jadi saudara lihat ya, Tuhan akan menyingkirkan segala kefasikan. Bilang amin. Ya, karena itu kita jangan ikuti jalan orang fasik. Karena orang fasik tanduk-tanduknya akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi tanduk-tanduk orang benar, tanduk itu bicara kekuatan, ya, akan selalu berdiri tegak, ya, akan ditegakkan. Amin. Dan kita lihat yang terakhir ini dia, saudaraku. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima karya penebusan. Haleluya. Kita lihat ayatnya ya. Roma 11 ayat 27.
Roma 11 ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Amin. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ada orang bilang, aduh Pak, dosa saya terlalu banyak, dosa saya ini hitam, dosa saya ini terlalu menjijikan. Apakah Tuhan bisa menghapus dosa saya? Bisa. Dosa hitam, dosa putih bisa dihapuskan. Dosa ringan, dosa berat bisa dihapuskan. Dosa sedikit, dosa banyak bisa dihapuskan. Asal orang itu mau ngaku dosa. Amin ya. Ketika orang ngaku dosa, maka dosanya diampuni, penyakitnya disembuhkan. Bilang amin ya. Karena dosa itu penyebab doamu tidak bisa didengar oleh Tuhan. Dosa itu penyebab engkau tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan ya. Dosa itu menyebabkan hubunganmu terganggu dengan Tuhan dan terganggu dengan orang-orang sekitarmu. Jadi Amen. dosa harus diselesaikan ya. Yesus datang ke dalam dunia ini karena alasan satu, untuk menebus kita dari dosa kita ya, menyelamatkan kita. Supaya kita yang berdosa diampuni dan kita diselamatkan Tuhan. Firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian dan kita akan berdoa dulu bersama-sama. Dan kepada sahabat kita terkasih, haleluya, di sana ada Ibu Sian Liang dari kota Surabaya akan berdoa ya buat firman Tuhan malam ini buat kita semuanya. Amin. Ya. Silakan Bu Sian Liang, mic bisa dibuka? Apa Bu Sian Liang ada? Haleluya. Oke. Baik, kita akan berdoa ya malam hari ini. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan malam ini yang Kau meteraikan dalam hidup kami karena kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Jatuh di tanah yang subur, menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Dan sampai Kau Haleluya. datang memberikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan, amin. Oke, kita dengarkan kesaksian Jifung yang mengalami apa yang terjadi waktu siang tadi kita ibadah di tempat Bapak Bruri dan Ibu Rosalin. Silakan Cifung. Ya, selamat malam semuanya. Pendeta John juga yang saudara-saudari kekasih. Ya, pertama itu saya merasa bersyukur juga ya. Karena tadi sebelum begini sama Tuhan, supaya saya nanti ada sesuatu bukan dari mulut saya, tapi dari roh Tuhan yang ada di dalam saya. Saya tidak mau kalau saya tadi juga bersaksi di sana bahwa saya cuma inginnya keliru gitu ya. Saya itu di rumah udah berdoa begitu. Saya nggak mau Tuhan, saya ngomong terus keliru. Saya nggak mau kok dari saya sendiri. Saya ingin dari Tuhan aja. Ternyata itu ya saya saksikan bahwa Tuhan itu luar biasa yang menyembuhkan anak saya dan cucu saya di Tuhan. Terus waktu sudah selesai semua, saya maju. Kata Pak Pendeta John tadi pengurapannya luar biasa ya. Saya bilang, Tuhan saya mau maju ya. Saya bilang gitu. Saya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya ingin diurapi oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi hati saya itu langsung seperti membara gitu saudara. Mendorong saya untuk maju. Saya itu kalau biasanya begitu. Jadi kalau maju ke Tuhan, aku maju ya. Aku mau melihat Tuhan yang besar itu. Ternyata benar saudara saya maju. Pak Pendeta lagi mengurapi kita. Pengurapannya sangat luar biasa ya. Seperti itu kalau kita mau rindu ingin bertemu Tuhan itu, kadang-kadang kita ini si jahat itu nggak mau kadang dibikin sakit kakinya dan sebagainya, sering gitu. Saya pernah ngalami mau apa itu kaki saya itu seperti ditarik. Saya bilang begini, saya nggak ngerti, tapi pikir saya sakit kaki, ternyata enggak ya. Tuhan tunjukkan kamu harus punya, kan kita sudah diberikan kuasa, kita kan punya iman, itu kan bisa dites ya. Dalam nama Yesus kaki. Nah, jadi aku bilang dalam nama Yesus aku akan berangkat. Ini begitu. Seperti ada yang ngandoli, saya nggak ngereken diri saya, nggak ngereken tubuh saya nggak peduli.
Itu ya, saya bilang Tuhan, saya ingin ketemu Engkau. Saya ingin ketemu Engkau. Saya ingin ketemu Engkau di waktu kebaktian itu, hadiratmu nyata, urapanmu nyata, saya gitu. Kaki mau ini, oh kaki kamu jangan main-main sama saya. Jadi saya ngomong calon namanya. Jadi iman itu tanpa perbuatan mati ya. Itu yang katakan betul. Jadi kalau kita beriman kita tidak nurut. Oh, ini sakit enggak. Justru di waktu kebaktian itu kita persekutuan tadi itu urapannya itu bisa menyembuhkan. Ya, saya sering kali bilang sama teman-teman saya dulu sama Sinyang gitu. Ini kesaksiannya waktu itu Sinyang itu pulang dari persekutuan doa. Saya itu ajak Sinyang itu ke tempat anak-anak jalanan. Terus Sinyang bilang begini, ya iso, aku capek. Saya bilang, oh ya, kamu capek, sudah kamu berdoa sama Tuhan aja, boleh nggak? Ternyata Sinyang dikasih tahu sama Tuhan, kamu pergi itu Nani, butuh engkau, meskipun kalau capek, tapi aku bersamamu. Sinyang nangis waktu itu, baru berdoa, dilawat Tuhan. Akhirnya Sinyang bilang, ini kamu kembali. Saya ditelepon, ada apa? Katanya kamu nggak jadi ya melayani. Kamu bilang capek, enggak. Tuhan suruh aku nangis, aku sampai nangis. Jadi saya disuruh pulang, saya pulang. Belum sampai saya pulang, saya berdoa sama Tuhan, kenyataannya Sinyang dijamak sama Tuhan, dia bilang, Nani kamu kembali. Nah, seperti itu ya. Itu kuasa Roh Kudus. Jadi waktu Sinyang bilang kembali, saya senang. Tuhan terima kasih, thank you banget ya, terima kasih, thank you banget ya Bapak. Engkau sudah persatukan aku sama Sinyang. Sinyang berangkat, kamu di mesti kok. Katanya gitu Sinyang itu. Padahal dia baru ke waktu itu dari Bukit Doa dia. Saya waktu itu ke sana panggil Sinyang, Nyang, kita pergi yuk melayani jiwa-jiwa, kasihan itu jiwa-jiwa pemulung, nggak ada yang nganu, kamu pergi ke Bukit Doa, masa aku disuruh sendiri. Waktu itu saya sama dia terus ya, Sinyang ada itu. Nah, jadi saya waktu itu Sinyang lucu, nih aku capek dari Bukit Doa, kamu tuh nggak tahu aku capek, baru nyampe ya, iya. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak ngadu ke Sinyang, gini-gini kan keliru. Saya ngadu Tuhan, nggak boleh kita sama-sama Sinyang. Sinyang aku berdoa, nggak enak hatinya, yaudah berdoa sama Tuhan, dikatakan sama Tuhan begitu. Kamu Nani itu butuh engkau, butuh teman ya, untuk nemeni kita. Jadi kamu udah berangkat aja, gitu kan. Rani dia, aku bilang, puji Tuhan, aku nyanyi-nyanyi ya. Sama seperti itu. Kalau kita ada persekutuan itu mesti gitu. Si jahat itu ingin-inginnya, kau capek, kamu ini, mesti gitu. Itu suara bukan dari Tuhan, dia tidak ada di firman, bukan dari Tuhan. Ya, si iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Itu ya firmannya ya. Makanya Tuhan katakan apa? Ujilah setiap roh itu. Jadi kita uji apakah itu dari Tuhan, apakah enggak. Seperti tadi ya, saya kan ngobrol sama Pak Andi. Mohon maaf ya Pak Andi, Angel itu ya, suami Angel. Andi biasanya tuh jemput saya. Nah, terus Andi bilang, "Bang, aku masih ada di Madiun." Oh ya, sudah Pak Andi, terima kasih. Saya bilang, Tuhan saya akan ketemu engkau. Saya berangkat. Saya langsung, walaupun tidak ada yang jemput, udah berangkat aku. Ya, nah, tak bilangin. Itu cobaannya Pak Pendeta John. Yang sudah sekali cobaannya begitu. Karena saya tak suruh manggil. Kan saya nggak bisa api-api kan. Anak saya tak suruh manggil. Anak saya nggak ada di rumah. Saya pulang lagi, berangkat lagi ke anak saya satunya. Nggak ada orangnya. Nggak ada di rumahnya. Saya lagi nyuruh ini, Nah, kamu bisa nggak WA? WA kemana, Ma? Ke Buru Salin. Ini kan Mama nggak bisa WA, ini panggil Gojek ya. Oh ya, lu puji Tuhan ya. Ada jalan Tuhan. Memang si jahat itu kan seringkali mau menghalangi ya. Kalau kita ingin bertemu Tuhan itu ada jalanannya. Sing kepala sakit, sing tubuh sakit dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin Tuhan, aku ingin Engkau, pasti ada lawatan Tuhan. Kayak tadi ada lawatan Roh Kudus ya. Tahu-tahu kita baru pergi sendiri, kita udah dikasih Tuhan apa? Kuasa gitu. Ya kita nggak mau ngikutin kelemahan kita ya. Memang tubuh itu kan gitu ya. Roh penurut tapi daging lemak ya. Nah itu jadi ada di firman. Puji Tuhan, tadi itu pengurapannya dari John. Saya merasakan sampai saya tadi apapun yang aku katakan Tuhan, saya nggak mau dari diri saya sendiri. Biar rohmu yang ada di saya, Roh Kudusmu yang menjamak saya sehingga saya bisa ikut kebaktian. Puji Tuhan Pak Pendeta John, terima kasih. Banyak ya yang dilawat Tuhan tadi ya. Terutama dari suami istri itu sampai ya rasanya itu untung dan jatuh itu ya. Satu banyak yang jatuh ya. Jadi suami istri dia orang baru. Ya, orang baru itu dilawat luar biasa sama Roh Kudus, dia sampai ketepok dulu ya. Saya lihat ya. Itu Roh Kudus itu ya kalau melawat udah luar biasa ya. Nggak ada lama sekali ya Pak Pendeta John yang suami istri. Nah, seperti itu. Jadi dia merasakan,
urapan Roh Kudus seperti apa itu merasakan. Saya bilang, Tuhan ini orang baru kan, aku bilang. Nah, terus dipakai Tuhan untuk pengemuliaan. Memang Pak Pendeta John untuk melayani Tuhan, saya akui ya, tidak ada habisnya ya. Jadi Tuhan lihat hati yang demikian. Kadangkala kita melihat yang lain, pokoknya kita nggak melihat yang lain, kita dikasihkan Pak Pendeta yang seperti ini ya, yang tidak ada di luaran, yang ada di kita ini ya, kita sebagai pemimpin ya, seperti Musa, kita harus tunduk. Seperti ini tadi ya, katakan ya, memang waktu Maryam itu berontak kepada Musa, Maryam kena kusta. Demikian juga pemimpin kita yang dikatakan nama Pak Pendeta John, ya, kita harus tunduk apa yang dikatakan, karena Tuhan melihat hati. Tadi Tuhan itu luar biasa ya, tadi ada jiwa-jiwa baru yang dari Malang ya. Itu saya tanya, Om kok terlambat ya, saya gitu. Tadi udah selesai baru Om datang gitu. Enak Om. Oh iya tak. Banyak sekali yang dilawat ya. Makanya saya sering kali kalau di depan itu tekananmu ya, karena kan banyak yang dilawat sama Roh Kudus, banyak yang jatuh-jatuh. Jadi saya di depan, jadi saya pertama jadi langsung saya ini dulu, karena kan antri loh. Antri ruangannya kan banyak kursi-kursi ya. Demikian, Tuhan terima kasih atas selamatan Tuhan begitu indah. Sampai pulang itu masih bahagia, masih ini loh saudara, masih selamatan Tuhan tuh masih di luar, masih keluar, masih ini ya, itu loh Tuhan itu ya, tidak pernah mengecewakan kita. Seringkali kita aja yang mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Makanya aku bilang, Tuhan aku nggak berharap Tuhan, berharap sama Engkau aja. Manusia pun nggak bisa nolong, semua nggak bisa nolong ya. Hanya Tuhan Yesus yang kita andalkan. Tuhan yang sangat biasa. Demikian Bu Om Kyo King juga suka doakan saya. Aku bilang mungkin doakan King ya, ya pasti. Karena kita ini di depan ya. Maksudnya kalau ada pemulung tuh banyak. Kemarin ya gitu pemulungnya cerita sama saya gini, Bu, saya ini sakit pinggang. Ya sudahlah, kamu panggil Tuhan Yesus saja. Oh ya Bu. Tidak mulai banyak jiwa-jiwa yang. Jadi kalau orang sakit itu malah saya senang. Soalnya apa? Orang sakit itu kan butuh sembuh. Ya butuh sembuh. Hanya kita ngomong Tuhan Yesus dia tangkap. Ya Bu, saya mau panggil. Dan yang jemput Tuhan Yesus sih, bukan manusia. Jadi kita ngomong sama orang sakit-sakit gampang. Saya dulu pernah bilang Bu ya, kalau kaset maju mundur sama namanya Hana dia begitu. Diam, kita doa sama Tuhan. Kamar 45. Saya maju ke kamar 45, ternyata ada budak yang seperti itu. Nah, budak tak injili. Oh, kau mau nggak terima Tuhan Yesus? Ya aku sakit kok gini, aku kok rasa nih. Nah, itu kok Tuhan Yesus penyelamat menyembuhkan engkau. Oh, kok panggil terus namanya sampai engkau sembuh. Oh ya. Orang sakit gampang loh di injili. Kan dia takut mati. Ya kan? Udah pasti takut itu sama kematian. Justru itu kalau orang sakit tambah senang saya. Karena apa? Bukan senang apa? Ada kan kemuliaan daripada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, penyakit ini tidak akan membawa dia mati. Ada kemuliaan nama Bapa. Jadi ya, kalau ada orang sakit, saya tambah Tuhan ini wong sakit tambah cepat saya bilang. Ayo terima Yesus. Satpam itu ya di depan itu mau dikencana kara. Coba kalau nggak sakit mana mau dia panggil Tuhan Yesus? Nggak mau lah, saya ngerti kok. Justru Tuhan, aku bilang, aku berikan nama Tuhan Yesus yang sakit-sakit sembuh. Baru nanti kemarin sudah sembuh Tuhan, jangan lupa namanya. Ya, ya Bu, kadang-kadang gitu. Puji Tuhan ya. Terima kasih, Bapak di surga sangat baik ya. Dukung doa untuk semuanya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saya menunggu begitu. Kalau ada orang sakit kayak kemarin dulu Michael sakit ya di Jakarta itu, seminggu nggak napas. Cipung aku nggak bisa napas. Oh, aku bilang, kamu kalau gini baru panggil Tuhan Yesus, tadi bisa kamu napasmu kembali. Gitu Cipung. Ya, iya, buktinya kamu toko obat nyembuh, nggak bisa kan? Sampai tak gituin. Soalnya tiap kali tak injili dia itu masih keras ya, karena dia Buddha. Saya ngerti juga ya. Nah, terus teman saya Lisa ini Pak Pendeta John, tadi itu ngomong soal keluarganya banyak, saya dikasih foto Buddha semua. Saya bilang, Lisa, ini tanggung jawabmu. Lisa bilang apa? Gak bisa begitu, Cik, batinku. Waktu Tuhan. Saya akan set ya. Saya akan chatting Buddha banyak tuh yang di Jakarta ya. Saya akan chatting ayat-ayat biar aja kehendak Tuhan yang jadi, dan doakan semua yang jadi milik Tuhan. Banyak sekali Pak Pendeta John, orang Buddha yang belum mengenal Tuhan. Nah, kalau dia sakit, siapa yang bisa nolong? Kecuali Tuhan Yesus saja. Kita nggak bisa apa-apa, hanya satu nama itu yang bisa menolong. Jadi puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta John dan semuanya yang mendoakan. Tuhan memberkati, kembalikan semuanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin.
Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat kesaksian dari Cipung yang bisa memotivasi kita, menginspirasi kita tentang lawatan, pengurapan, dan kehadiran Roh Kudus ya. Bagi kita sekalian. Tuhan berkati Cipung, semangat ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Amin. Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Surabaya, Sidoarjo yang ada di Jakarta ya. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Pastor John Praise Sarbunan God. dan juga terima kasih Cik Fung yang sudah bawakan doa. Sekarang Terima kasih kembali. ya, sekarang untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu mana ya? Willy. Ibu Willy. Weli dari Ya. Jayapura. Dipersilakan Ibu Weli untuk menaikkan doa profetik. Ya, baik, terima kasih Bu Yeti yang telah memberikan waktu untuk saya untuk menaikkan doa profetik di malam hari ini. Belum muncul. Ya. Oh, sebentar. Ya, silakan Bu Weli. Doa profetik. Oke. Oh, ini sebentar. Sebentar Bu Weli, ini ada sedikit ini ya. Oh, ini doa profetik ya? Ya, Oke, silakan Bu Weli. ya. Kita kemana? Mereka mau berdoa. Doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCT. Jangan lihat dulu kaki giginya. Jangan, Doa jangan, jangan, jangan. bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive.
Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan Ibu Yeti. Ya, terima kasih Ibu Weli dari Jayapura sudah menaikkan doa profetik. Sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Gyok Kim. Amin. Silakan Ibu Ong Gyok Kim. Terima kasih Bu Yeti, waktunya sudah diberikan ke saya. Shalom, selamat malam Ya, semuanya. shalom Bu Ong. Malam Saya semuanya. membawakan pengumuman Gereja CLCC. Ya. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 031, belum Pak John? Ya. 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB jam 1 siang, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Ini tadi sudah ya. Nanti itu tanggal 25 Bapak Ibu. Tanggal 25 di Pondok Oh, Chandra ya Indah sudah. ya, tempat Ibu Linda Effendi. Ya. Ya, ini Oke. sudah ini ya. Ya, ini sudah. Ya. Ya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Mei 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 13 bulan 5 1985, Saudari Lesterine Meirinsa Tantia Sinaryakto, Jakarta, putrinya Ibu Yeti Sulistiorini, Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085968277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha.
Amin. 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 Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Amin. Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Amin. Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Ong Gio Kim. Terima kasih sama-sama Pastor John. Tuhan berkati. Ya, kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang saat ini berada di Jakarta. Terima kasih Pastor John Sarbunan dan juga terima kasih Ibu Ong Gio Kim yang sudah menyampaikan untuk pengumuman gereja CLCC. Sama-sama. Dan selanjutnya Amin. ini saya juga minta mohon dukungan doa untuk putri saya yang genap usia besok tanggal 13 Mei. Namanya Katrin Mairinsa Tantia Sinariakto. Genap 39 tahun. Jadi saya nggak menyangka ternyata saya sudah usianya sudah tua juga ya. Anaknya udah segitu. Gitu. Jadi anaknya banyak 7. Nah, Ya, nggak menyangka ya masih cantik ini. itu jadi Luar saya biasa. nanti untuk doa supaya nanti putri saya untuk dalam rumah tangga baik, untuk pekerjaannya, untuk segala sesuatunya semua Tuhan yang menuntunnya. Terima kasih. Amin. Saya Amin. kembalikan kepada Pak John Sarbunan. Terima kasih. Silakan Pak John Sarbunan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta yang sudah memimpin ibadah kita malam ini sebagai host yang luar biasa ya. Oke, Tuhan berkati pelayanan Bu Yeti dan teman-teman semua yang menaikkan doa profetik dan menyampaikan pengumuman. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim dan juga Ibu Weli Hukubun ya. Dan juga Pak Frans Angki yang sudah memperdengarkan firman. Ya, silakan Pak Frans Angki. Pak John, ya, terima kasih, minta waktu 2 menit Pak John. Oke, silakan. Jadi terima kasih, saya mau bersaksi sedikit tentang saya, Immanuela. Ya. Dan tadi siang berkat doa dari Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati dan menjaga, melindungi dia sehingga dia bisa keluar dari rumah sakit tadi jam 12 siang. Amin. Dan tanggal 15 akan dia dalam kontrol dokter lagi Pak John. Jadi terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian untuk doa daripada anak saya begitu. Terima kasih Pak John. Amin. 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 Pak Frans Angki luar biasa ya. Tentu kami akan doakan untuk cucunya Immanuela. Tuhan sudah menolong dia ya. Sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan cucu dari Ibu Yeti Sulistiorini ya. Sudah sembuh. Tuhan sudah menolong anaknya, mantunya juga sudah sembuh. Dan teman-teman kita juga ya. Bu Ong Gio Kim. Anaknya juga sudah sembuh. Dan saya percaya Tuhan juga akan menolong saudara kita juga Pak Frans Angki. Ya, kita akan doakan ya. Tadi Ibu Weli Hukubun ada memberikan notif ya. Ya, pendeta tolong doakan cucu-cucu yang nanti ujian. Ya, tanggal SD 13 ya. hari Senin. Nama-nama yang sudah saya kirim. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Weli Hukubun yang luar biasa ya. Tuhan memberkati jeripayanya tidak sia-sia ya di dalam Tuhan Yesus. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan biarkan kuasa hadirat Roh Kudus memenuhi kita, menjamah kita malam hari ini ya. Arahkan tangan di depan layar monitor karena kuasa Tuhan akan bekerja untuk memulihkan saudara saya yang percaya malam ini. Imani bahwa ketika engkau menumpangkan tangan di depan layar monitor, kuasa Tuhan sedang menjamah engkau, kuasa Tuhan sedang turun atas hidupmu dan mulai memulihkan engkau semua pada malam hari ini. Haleluya. Siapa yang sakit malam ini percaya ada mujizat, ada kemenangan, ada penghiburan, ada pengharapan, dan pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan. Ketika saya mulai menyebutkan nama-nama saudara-saudara sekalian malam ini
Imani bahwa itu artinya secara langsung engkau terkoneksi dengan sumber kuasa, yaitu mujizat, sumber kuasa, yaitu kesembuhan, sumber kuasa, yaitu pemulihan, sumber kuasa, yaitu kemenangan. Malam ini siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor, karena dari sinilah Tuhan sedang bekerja untuk menyembuhkan engkau yang sakit malam hari ini. Terima dalam nama Yesus. Cifong, engkau terima kesembuhan. Ibu Indriani, engkau terima kesembuhan. Ibu Weli, engkau terima kesembuhan. Ibu Ong Giokin, engkau terima kesembuhan. 1, 2, 3, 4, engkau terima kesembuhan. Ibu Jajuk Eliwati, engkau terima kesembuhan. Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan. Ibu Rini, engkau terima kesembuhan. Ibu Sian Lang, engkau terima kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima kesembuhan. Anak-anak Yohan Sini James, engkau terima kesembuhan. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, engkau terima kesembuhan. Siapapun yang hadir malam ini, engkau terima kesembuhan. Bukan cuma engkau saja, tapi anak, mantu, cucumu, mertuamu, menantumu sudah disembuhkan Tuhan. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang susah dan sedih, semua dihiburkan Tuhan. Tidak ada yang dikecewakan, semua mengalami kebahagiaan yang luar biasa malam hari ini. Dalam nama Yesus kami percaya anak Immanuela, Tuhan sudah sembuhkan dia dan Tuhan pulihkan secara total, sempurna. Sebagaimana Tuhan juga menyembuhkan Pak Frans Angki sebagai kakeknya. Di dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, engkau menang di dalam nama Yesus. Ibu Indriani, engkau sembuh, engkau pulih, engkau sehat. Menantumu Christian juga sembuh dalam nama Yesus. Juga Male, juga ibumu sembuh dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukum engkau sembuh dalam nama Yesus. Untuk cucu-cucu yang akan ujian tanggal 13 semua dilancarkan Tuhan. Untuk Pak Stephen De Vretes dalam nama Yesus. Disertai Tuhan juga. Kuasa Tuhan bekerja saat ini juga menolong anak-anakmu yang hadir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima malam ini. Di dalam nama Yesus, terima malam ini. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Dan berdoa untuk juga, oh Tuhan, putrinya Ibu Yeti. Oh Tuhan, yang berulang tahun di tanggal 13. Kami berkati dia. Tuhan sudah menyembuhkan suaminya. Tuhan juga pulihkan kehidupan mereka. Keuangan ekonomi semua dipulihkan. Dan berkati untuk pekerjaan Bu Yeti, untuk penawaran solar, juga batu bara. Tuhan buat lancar, mudah semua untuk bayar, untuk pembeli, untuk owner, semua dimudahkan, dilancarkan dalam nama Yesus. Semua yang anak-anakmu kerjakan malam ini, Tuhan buat engkau berhasil, beruntung. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemunculan. Engkau dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak gagal, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, karena kuasa Tuhan segera menghampirimu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Hari ini engkau lihat kuasa Tuhan sudah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang, jam 1, berkati kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Semua yang setia diperhitungkan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Engkau menuai kembali yang sudah menabur, engkau menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Aku berkati engkau semua pada malam ini dengan imanku, pengharapanku, dan kasihku kepada Tuhan dan kepadamu. Semua yang hadir malam ini sudah terima mujizat, sudah terima pertolongan, sudah terima kesembuhan, sudah terima kemenangan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ong. Ya, Bu Yeti, Bu Indriani, Ciko, Cinta, ya Bu Cayu, Pak Prengki, berkati, Ibu ya, Singgah. Indayani, Pak Fran Angki, berkati Pak Fran Angki, Shalom buat Ya. semua. Maaf. ya, Dayani, Ya. kasih, dadah. Salah Johan, dan berkati semuanya. Cinta. Amin. Oh ya Bu Cacu. Ya. Malam. Tuhan berkati. Ya, Sama ini Tuhan berkati, dadah. Semuanya.
Bung, dadah. Ya, dadah semuanya. Ya, Ya, Yogi, dadah semuanya. Dadah semuanya. Tuhan memberkati. Ya. semuanya. Ya, selamat malam teman-teman. Sampai berjumpa lagi ya. Malam. Terima kasih semuanya. Maju terus dalam Tuhan. God bless you all. Bye-bye. Selamat beristirahat. Bye-bye. Salam buat Pacar keluarga. dan Terima kasih Bu cinta. Yeti. Salam buat Bu Endang ya. Dan Dirli. Oke, salam buat semuanya di sana. God bless you teman-teman. Pak Frans Anggi, Amin. sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Oke. Bye-bye.